Para suster, Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang berpenampilan berbeda, Pak Dr. Andes Tarmoga dan Ibu Dr. Angga Carolina Sitepu dan juga berpenampilan beda. Jadi aku melihat membaca pakai pakaian Jawa istimewa ya. Pak dan pamit sama Ibu Emi Liana Sri Saryani yang saya kasihi, dan secara khusus Mas Stanislaus Halin Mayor Rotama Purba. Jadi karena kamu pakai nama Mayor, dikira memang Mayor betul, tapi Mayor jadi nama. Mungkin dulu Pak Purba itu pengen jadi Mayor, tidak terlaksana, maka Mayor itu diterapkan pada anaknya, gitu ya? Ya, iya kita ya. Dan pengantin putri Yasinta Fitri Elvira. Saya dulu membaca Fitri dengan Fitri Vito. Fitri apa? Oh, Papa, bagus. Baru ketemu saya jadi gabungan nama antara ayah dan ibunya. Fitri, Pak Fitri, Bu Sri Pria. Terima kasih. Kita semua pernah mendengar peribahasa yang mengatakan belakang untuk nyayur. Jadi kalau sayur itu dibumbui dengan asam dan garam, ojo bebek menjadi enak dan sedap. Itu maksud balik gambaran antara asam di gunung itu Mas Galin ini gunung sana, artinya gunung Medan sana. Kalau orang mengatakan kan ke sana barat itu di gunung gitu. Kemudian garam di laut itu adalah si Mbak Fitri atau panggilan akrabnya adalah Mbak Fira. Itu ketemu mana ketemunya di Jakarta. Ya sebetulnya di Jakarta, bukan di Disting. Jadi Disting ini adalah saya gambarkan sebagai laut, di mana di laut itu ada Mbak Elvira, jadi asam di gunung dari Medan sana, kemudian garam di laut, ada Mbak Fitri ketemu di Jakarta, lalu berada di sini. Itulah yang terjadi antara dua pasangan ini. Mas Stanislaus atau Mas Galin, kamu kok bisa milih si Vira ini? Apakah nggak ada putri yang lebih cantik dari Vira ini? Karakternya baik, Nian ya? Iya, karakternya baik. Jadi Pak Vira itu karakternya baik ya. Karakter baik itu macam apa? Nanti pakainya itu kita itu bisa menguraikan pada lebih baik. Bisa sebagai bahan kuliah paling tidak 2 kali pertemuan ya. Mbak Fira, lawang neng Jawa itu banyak juga pemuda-pemuda. Lalu kamu carinya jauh-jauh dari Medan sama ya. Ngomong? Ya, mencintai karakternya ya bodoh. Jadi asam itu juga punya karakter, garam itu juga punya karakter. Lalu asam dan garam itu ditemukan di belakang, dan belakang itu adalah sakramen perkalian ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, saya memang tidak mewawancarai mereka berdua karena mereka sudah diwawancarai ketika mereka menjalankan pemeriksaan kanun. Yang jelas ketika mereka sudah berani menghadap imam di gereja ini di hadapan para saksi dan kita semua, itu berarti mereka ini memang sudah matang. Karena apa? Karena tujuan perkawinan pertama adalah membangun suatu kebersamaan
hidup dalam suka dan duka. Sekarang masih suka, belum menemui dukanya, Kemudian juga mereka akan membangun suatu kesejahteraan atau kebahagiaan bersama. Jadi mereka berjuang apa yang terbaik bagi suami istri atau bagi pasangan ini. Lalu yang ketiga, tujuannya adalah terbuka bagi suatu keturunan, di mana dengan hadirnya keturunan itu suami istri dalam keluarga menjadi ikut serta di dalam karya Tuhan dalam penciptaan manusia baru. Saya mau menegaskan tentang kebersamaan. Kebersamaan itu bisa kebersamaan secara fisik dalam arti selalu berada dalam satu rumah bersama atau dalam tempat kerja yang bersama, tetapi kebersamaan itu juga bisa di tempat lain, yang satu kerja di sana, yang satu di sini, itu bisa. Dan kebersamaan itu saya gambarkan sebagai yang sudah ditali, tali itu karetnya itu karet dari Tuhan, sehingga menali bisa memanjang, bisa menggerak dan seterusnya, itu semuanya tetap berada dalam satu kebersamaan, satu kesatuan. Nah, karena itu terjadinya suatu perkawinan ialah ketika mereka bersama-sama mengucapkan janji perkawinan atau prasetya perkawinan. Saya katakan prasetya, saya menggunakan istilah yang diucapkan atau dipakai oleh para biarawan-biarawati dalam mengucapkan prasetya. Perkawinan itu juga mengucapkan prasetya, dan prasetya itu adalah prasetya tetap. Jadi bukan 1, 2, sebulan, 3 bulan, 4 bulan, tetapi prasetya tetap. Maka dalam istilahnya disebut sebagai unitas indissolubilitas, artinya satu dengan satu untuk selama-lamanya, tidak bisa diceraikan. Apa yang disampaikan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Dan isi dari prasetya itu saya ungkapkan ada 3 hal. Yang pertama adalah taat, ketaatan. Yang kedua adalah murni, kemurnian. Dan ketiga adalah miskin atau kemiskinan. Domo itu kan untuk para suster, para romo, biarawan itu tidak. Ini pun juga sama. Taat artinya bahwa dalam seluruh kehidupan itu saling taat. Suami taat pada istri, istri taat kepada suami. Kemudian murni ialah bahwa hanya satu pasangan, tidak ada will, tidak ada kill, will tidak ada, kill tidak ada. Miskin artinya bahwa harta kekayaan atau perolehan yang mereka dapat itu adalah milik bersama, milik kita, bukan menjadi ini beku, bukan, tetapi harta itu adalah milik bersama, milik kita atau milik kami. Itulah, itu akan diucapkan oleh mereka berdua ini dalam janji perkawinan. Nah, karena itu supaya semuanya langgeng dibutuhkan suatu kesetiaan yang dekat. Karena kesetiaan itu memang sudah dibutuhkan dalam ikatan keluarga. Kesetiaan itu pertama-tama akan menguntungkan bagi suami istri itu sendiri, meskipun dijalani baik dalam suka maupun duka, dalam sehat ataupun sakit. Saya amat sangat kagum terhadap suami istri yang meskipun mungkin istrinya sakit, nggak bisa apa-apa lagi, tidur di pembaringan, suaminya dengan setia menemani, merawat dan seterusnya. Itu tempatnya keadaan suka, keadaan susah semacam itu. Susah atau duka tidak membatalkan suatu perkawinan. Jadi kesetiaan menguntungkan suami istri. Kesetiaan juga menguntungkan bagi kedua orang tuanya. Bapak korban dan Pak Khalid itu akan diuntungkan kalau putra putrinya ini
selalu setia, nggak membuat pusing, nggak membuat pusing, tidak luntur saja ke sana. Kesetiaan itu juga menguntungkan bagi anak-anak. Anak-anak merasakan bagaimana cinta ayah, cinta ibunya. Itu yang terjadi di sana, dari lahir sampai dewasa. Saya yakin Mbak Fira, Mas Purba ini juga mengalami bagaimana kesetiaan ayah ibunya, cinta ayah ibunya itu dari sejak dari akan mendidik ya, sampai sekarang, sampai lepas itu sungguh-sungguh mengalami. Kesetiaan juga menguntungkan bagi gereja, bagi masyarakat pada umumnya, karena keluarga adalah merupakan inti dari gereja, inti dari suatu masyarakat. Itulah. Karena itu dalam cinta ini dibutuhkan seperti tadi dalam bacaan pertama diungkapkan bahwa istri harus tunduk kepada suaminya, karena suami adalah seperti Kristus yang tunduk kepada yang mencintai gereja. Begitu juga suami harus mencintai istrinya seperti mencintai dirinya sendiri. Itulah yang terjadi. Istri hormat pada suami, suami mencintai istrinya. Itulah yang terjadi. Kesetiaan akan selalu terjadi. Karena itu dalam suatu perkawinan dibutuhkan suatu cinta. Cinta bukan hanya cinta yang biasa, bukan hanya cinta eros, tetapi saya sebut sebagai cinta sejati. Nah, cinta sejati itu terdiri dari CINTA, sejati itu dari SEJATI. Nah, ini diperpanjang, saya perpanjang begini. Nanti akan saya foto, lalu saya berikan kepada kalian apa artinya cinta sejati itu. Cinta CINTA pertama, cinta memang menjadi kekuatan dari hidup bersama sebagai suami istri. Itu adalah iman. Iman adalah sumber kekuatan dari Tuhan sendiri, atau kita percaya pada Tuhan yang selalu mendampingi kita. N adalah niat besar untuk menjadi keluarga yang utuh menyatu. N itu niat. T, tidak ada pikiran untuk nyimpang jalan, jadi selalu lurus perkainan itu. Dan A, agar kebahagiaan selalu tinggal di dalam diri kalian berdua. Sejati dari huruf S, senantiasa berusaha untuk berbuat baik. Perbuatan baik sekecil apapun itu akan amat sangat berarti. Enggak berbuat menyeleweng atau menyimpang. C, jujur dalam kata dan sikap, dalam tindak dan dalam kerja. Kalau jujur itu menguntungkan. A, aktif dalam hidup menggereja, memasyarakat. Karena sebagai orang Kristiani, salah satu ungkapan iman, wujud iman adalah hidup menggereja. T, yang ini tidak boleh kita tinggalkan, tetap hormat pada orang tua dan mertua. Karena melalui orang tua itulah kalian berdua ada di sini. Dan I yang terakhir adalah ingat selalu akan kebaikan Tuhan dan selalu bersyukur. Dan sumber sejati dari cinta itu adalah Kristus, di mana Kristus sudah memberikan cintanya secara total untuk keselamatan manusia, termasuk ketika Tuhan Yesus hadir dalam perkainan di Kana. Di sana Tuhan selalu memberikan pertolongan dengan mengubah air menjadi anggur. Ada 6 tempayan, masing-masing 3 buyung. Hitung-hitung kalau hanya 1 buyung itu 12 liter, 12 kali 6 jumlahnya berapa? Sekian puluh liter. Dan anggur itu adalah baik semua. Dan Kristus memberi anggur, bukan hanya anggur air, tetapi anggur cinta. Dan anggur cinta itu tidak pernah habis, tak pernah berubah.
baik adanya. Bukan perayaan pasangan Halil dan Elvira ini atau Mbak Vira ini senantiasa punya anggur cinta yang baik dari hari ini sampai selamanya. Keluarga itu bagikan tanaman, sesudah ditanam supaya tetap tumbuh perlu disiram, dirawat, diperhatikan dan seterusnya. Itulah sedikit permohonan dari terkait ini. Pak Lek itu mau memberikan pesan khusus kepadamu. Tidak, dengarkan ya baik-baik ya. Monggo. Dari Injil saja, ini dipilih olehmu berdua atau dipilihkan orang lain? Injilnya yang teks ini, Injil yang kamu pilih itu dipilih olehmu berdua atau dipilihkan? Dipilihkan. Nanti harus menjadi keputusan pilihan karena teks ini baik sekali. Mukjizat terjadi begitu banyak dalam kitab suci, dan mukjizat yang pertama adalah mukjizat yang terjadi dalam pesta perkawinan. Mukjizat yang diberikan Tuhan tidak terjadi di lingkungan tapisan umat, tidak, tetapi dalam hidup perkawinan, dalam keluarga. Ini penting sekali. Artinya Tuhan dan keajaiban Allah itu terjadi pertama-tama dalam keluarga. Maka ini perlu diingat. For you to be a miracle, bagimu untuk menjadi mukjizat dari yang hilang, dari Allah sendiri. Karena mukjizat yang pertama memang diberikan Tuhan dalam keluarga bagimu berdua. Remember that you are called also to be miracle. Dirimu dipanggil juga untuk menjadi keajaiban bagimu dan tentu bagi Bapak Ibu, Malita dan pegawainya, juga Mbak Sri dan Mas Pak. Jadilah miracle pada dirimu, bagi keluarga juga. Tentu saja bagi teman-teman. Karena itulah panggilan yang Tuhan berikan agar kita ini menyimpan keajaiban itu dalam diri kita, mensyukurinya dan membuat keajaiban lain sepanjang perjalanan hidup perkawinan. Itu poin pertama. Poin yang kedua, dirimu berdua punya kesamaan yang sangat baik sebagai apoteker. Sebagai apoteker, apoteker itu berhadapan dengan kimia, farmasi, obat-obatan. Ya, ada tiga ciri dasar dari obat, apapun jenisnya, itu punya tiga kategori. Kategori yang pertama, sifat obat itu adalah excitatory, artinya meningkatkan, membangkitkan, menaikkan. Mengapa diperlukan suatu obat untuk membangkitkan? Karena memang ada kondisi-kondisi kehidupan, termasuk kondisi perkawinan atau kondisi tubuh di mana kita tidak berada dalam kondisi baik, kondisi yang sehat sehingga kita punya energi, punya daya, punya kekuatan. Tidak selalu begitu. Maka ada saat tertentu kita berada di bawah, tidak punya energi, tidak punya daya, kita putus asa, berada dalam kegelapan. Tubuh kita tidak selalu sehat, kadang-kala sakit dan tidak punya daya sedikitpun untuk melakukan apapun yang baik. Obat itu punya sifat excitatory, membangkitkan. Nah, dirimu apoteker mesti paham betul-betul bahwa ada saat tertentu dirimu perlu untuk membangkitkan rasa yang kadang-kadang turun. Dan itu tidak bisa diprediksikan. Kadang dirimu viral yang mengalami down, mengalami keputusasaan, maka kalian you need to be aware. Perlu untuk kadang-kadang menjadi obat yang excitatory, membangkitkan semangat. Demikian sebaliknya, kalau terjadi dalam
kondisi seperti itu, maka dirimu ingat, oh ya, aku ini adalah apoteker yang punya daya untuk membangkitkan. Itu kondisi pertama. Sifat yang kedua dari obat itu adalah inhibitory. Sifatnya menenangkan, sifatnya menurunkan, sifatnya membuat yang keterlaluan, sifatnya itu bisa diatur. Maka ada sifat obat namanya inhibitory. Kalau ada orang yang tidak bisa tidur, cemas luar biasa, maka diperlukan obat yang namanya penenang. Itu menurunkan level dari sifat kimiawi itu. Dan dirimu juga perlu seperti itu. Ada kalanya hidup kita memang seperti penuh dengan kegelisahan, kecemasan, tidak tenang. Dan sebagai apoteker, you need to be aware. Sometimes you need to be an inhibitory chemical. Obat yang menurunkan supaya menjadi tenang, menjadi damai, menjadi pulih dalam keadaan yang sehat. Demikian juga tubuh kadang-kadang seperti itu. Nah, di dalam profesi itu ada ciri yang seperti itu, dan sebenarnya sangat diperlukan dalam hidup kita. Terus kalau ternyata kita punya obat yang sifatnya menurunkan atau sifatnya menaikkan, ada unsur yang ketiga yang diperlukan, namanya stabilizer, untuk mempertahankan keadaan yang baik. Sekarang ini dalam keadaan baik, you are very happy with the wedding, with the marriage, bahagia dengan peristiwa sakramental, dan diperlukanlah stabilizer untuk mempertahankan apa yang baik. Dan yakin suatu saat akan berubah, maka dua sifat yang lain diperlukan. Injil hari ini bercerita tentang anggur pesta untuk menyelesaikan apa yang mengkhawatirkan. Dan sebenarnya itu solusi dari Tuhan sendiri, atau Allah yang menginginkan apa yang dimulai itu berlangsung stable sampai sepanjang hidup. Walaupun kita punya daya untuk menstabilkan, but remember, dalam Injil kita diantar bahwa Allah itulah yang memberikan kemungkinan diri kita bisa setia sepanjang hidup. Maka mohonlah itu. Dan yang terakhir tentu saja, siapa yang mengetahui bahwa diri kita berubah dalam perjalanan. Bunda Maria itu Bunda yang masuk ke dapur, mengetahui perkara itu perkawinan, maka dialah orang pertama yang mengetahui bahwa anggur pesta habis. Dan dia tanpa diminta oleh keluarga itu mengusulkan agar air diubah menjadi anggur. Kecemasan, kegelisahan diubah menjadi kedamaian kembali. Mintalah kepada Bunda Maria, Bunda dari ibu perkawinan, dirimu pasti akan bisa mendapatkan yang terbaik, menjadi keajaiban bagi dirimu, bagi keluarga, and for the world. Big miracle for the world. Saya kira itu pesan saya. God bless you.